wabarakatuh. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat Tim B akan mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh UIN Alauddin Makassar, lomba debat hukum dengan mosi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan 3 pembicara. Pembicara pertama Ella Putrisya, Pembicara kedua Nur Amalia Fitri, pembicara ketiga Kusima. Droil Nedor Priskesoi Demande, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan pemerhati hukum. Perkenalkan, saya Ella Putrisya bertindak sebagai tim pro dalam mosi perdebatan pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mosi perdebatan kita pada kali ini hadir karena pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sudah selayaknya diperhatikan. Dewan Juri yang terhormat, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Ditambah dengan kondisi dunia yang tidak menentu, terutama munculnya inflasi yang menimbulkan resesi, sangat berdampak pada perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan terombang-ambing. Padahal Dewan Juri yang terhormat, menurut Restiu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini berada pada tahap lepas landas, di mana pada tahap ini Indonesia seharusnya mengalami peluang investasi yang besar dan terciptanya pasar-pasar baru di masyarakat yang nantinya akan mengakomodir masalah perekonomian yang ada. Inilah yang menjadi urgensi hadirnya Undang Cipta Kerja, terkhusus dalam mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang seluas-luasnya dan secara merata. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki dampak yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kami sebagai tim pro akan memaparkan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja memang sudah layak dan sepantasnya untuk disahkan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, urgensi hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan semata-mata hanya untuk tentang pemulihan ekonomi saja, namun Indonesia juga memerlukan suatu produk hukum yang akan mengcover seluruh aspek perekonomian. Inilah mengapa Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan tidak eksis lagi apabila kita melihat ketidaklengkapannya mengenai pengaturan tentang PHK, perjanjian kerja atau kontrak, dan tidak adanya jaminan bagi karyawan, sehingga menimbulkan tidak terjaminnya hak baik dari karyawan tersebut maupun perusahaannya. Mari kita berpikir bersama Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang ada? Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro juga menyadari bahwa perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berjalan mulus. Banyak sekali isu publik terutama terkait status inkonstitusionalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dewan Juri yang terhormat, menurut Mahfud MD, status inkonstitusional bersyaratnya Undang-Undang Cipta Kerja ini telah gugur pada saat pemerintah merevisi melalui undang-undang, yakni pada saat terbitnya Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja sudah kembali disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Apalagi jika kita tinjau Perpu Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK nomor 38/PUU strip 7/2019. Jadi Dewan Juri yang terhormat, apabila pengesahan dilakukan, ini bukan menjadi suatu masalah walaupun tenggat waktunya belum sampai fase 2 tahun. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya sampai di situ. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dinilai memuat beberapa pasal yang kontroversial. Namun Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengetahui mengapa pasal-pasal tersebut dihadirkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sebagai tim pro mengambil salah satu contoh mengenai pasal 64, yakni tentang dihadirkannya pengaturan tentang outsourcing. Outsourcing memang diperlukan Dewan Juri yang terhormat, apalagi pada keadaan perusahaan yang ingin meminimalisir biaya produksi, pekerjanya bisa bekerja lepas dan penuh waktu, sehingga perusahaan bisa menganalisis sampai kapan outsourcing ini diperlukan. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, tidak diaturnya skala pekerja outsourcing ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mengapa demikian? Sebab ketentuan tersebut akan diakomodir oleh perusahaan yang ada dan siapa yang akan direkrutnya. Dengan catatan, outsourcing ini hanya boleh dilakukan jika pekerjaan yang bersangkutan dengan kegiatan menunjang perusahaan tersebut secara menyeluruh. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian kita bisa menarik benang merah. Maksud dari diadakannya pasal-pasal tentang outsourcing ini akan menimbulkan dampak positif baik dari perusahaannya maupun karyawannya. Sehingga jika kita simpulkan juga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberikan dampak bagi masyarakat. Memasuki dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja, Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan perekonomian yang ada, yakni yang pertama, izin usaha yang dibilang sulit oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dipatahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa kita lihat pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja, pembukaan izin usahanya distandarkan pada skala resiko, yakni resiko rendah, menengah, dan tinggi, yang mana mekanismenya sudah dipermudah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, adanya alokasi dana pada pasal 95 Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memasuki lapisan para masyarakat sehingga masyarakat pun bisa berusaha. Dan yang ketiga, pada pasal 48 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja akan dipermudah permohonan sertifikasi halal dan tidak dikenai biaya. Selanjutnya, dengan investasi asing juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada pasal 12 ayat 1 dan 12 ayat 2 yang akan menimbulkan kepastian hukum bagi investor dan akan
menaikkan nilai mata rupiah yang akan naik. Yang memasuki solusi Dewan Juri Terhormat, kami sebagai tim pro memberikan masa transisi guna menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja guna melihat tingkat keefisienan dan dampaknya kepada masyarakat. Apabila dirasa pada beberapa pasal yang kurang jelas, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah sebagai penjelasan konkret mengenai substansi Undang-Undang Cipta Kerja agar masyarakat paham maksud dari pasal tersebut. Sekian dari saya sebagai tim pro, terima kasih. Profesor Bagirmanan menyatakan bahwasanya dalam negara demokrasi under the rule of law, kita tidak mengenal konsep the end justify the means. Artinya Dewan Juri yang terhormat, tujuan mulia apapun terkait pembuatan peraturan perundang-undangan demi pertumbuhan perekonomian tidak lantas dapat dibenarkan ketika ia melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip hukum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Nur Amalia Fitri selaku tim kontra yang tidak setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada hari ini dengan membawa dua argumentasi utama kami. Pertama, Perpu Cipta Kerja merupakan produk hukum cacat formil yang bermanifestasi sebagai pembangkang konstitusi. Kedua, substansi material di dalamnya mencederai hak-hak buruh dan pekerja. Dewan Juri yang terhormat dan amat terpelajar, sebelum menyelami dua lautan argumentasi kami, perlu bersama kita tahu bahwasanya Presiden tidak memiliki urgensi sama sekali untuk mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Hal itu dilandasi bahwa tanpa Undang-Undang Cipta Kerja ini, investasi sebenarnya tetap naik dan perekonomian masih baik-baik saja. Hal ini dikarenakan Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri manufaktur nasional maupun global. Data Kementerian Investasi secara kumulatif, investasi di Indonesia tumbuh sebesar 35,3%, bahkan selama 9 bulan terakhir sudah berhasil mencapai 74,4%. Hal ini telah mencapai target pada tahun 2022. Maka berdasar hal tersebut, sebenarnya Presiden tidak memiliki urgensi sama sekali untuk mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Sebelum memasuki tatanan argumentasi, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memberikan beberapa poin-poin berdasar argumentasi yang telah dipaparkan oleh rekan saya dari tim pro. Tim pro mengatakan bahwa pasal mengenai outsourcing dalam Perpu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang ini sudah semestinya dilakukan karena tidak bertentangan dengan hak-hak para pekerja atau buruh manapun. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan berpikir kami gagal menyelami substansi dalam pasal 64 tersebut. Tim pro lalai menganalisa bahwa dalam pasal tersebut selain tidak mengatur tentang jenis-jenis pekerja outsourcing, tapi juga dengan penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini jelas menginjak-injak hak buruh dan para pekerja dikarenakan pengaturan ini dapat menyebabkan buruh dikontrak dengan jangka pendek tanpa periode dan secara terus-menerus dan tanpa batas waktu tertentu hingga menyebabkan buruh kehilangan kesempatan menjadi karyawan tetap. Dewan Juri yang terhormat kemudian masuk pada argumentasi kami yang pertama, bahwa Perpu Cipta Kerja merupakan produk hukum cacat formil yang tidak layak disahkan. Berdasarkan putusan MK nomor 91 PUU strip 28/2020, harusnya dalam jangka waktu 2 tahun itu pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Namun yang direvisi bukan Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan agar metode omnibus law bisa masuk dan Perpu Cipta Kerja segera dapat disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sangat jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa langkah yang dilakukan Presiden tersebut merupakan bentuk dari pembangkangan konstitusi. Padahal putusan MK ini bersifat final and binding, maka tidak tepat jika DPR atau pemerintah mengatur kembali norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan lain. Masuk ke poin argumentasi kami kedua, yaitu substansi material yang terkandung dalam Perpu Cipta Kerja mencederai hak-hak buruh dan pekerja. Polanya sama Dewan Juri, dengan memberikan kekuasaan penuh kepada penguasa sehingga pasal yang kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bersifat pasal karet, menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya pasal 88C sampai 88F tentang upah minimum kabupaten kota yang tidak jelas dan hilangnya upah sektoral. Pasal ini mengatur mengenai upah sektoral yang dihilangkan, sementara upah minimum kabupaten kota menjadi tidak jelas. Karena pasal 88C ayat 2 menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota. Frase dapat mengandung arti bisa ada atau bisa tidak Dewan Juri, tergantung keputusan gubernur yang sedang menjabat saat itu. Seharusnya sedari awal gubernur wajib menetapkan upah minimum kabupaten kota sama halnya dengan penetapan upah minimum provinsi. Persoalan lain Dewan Juri yang terhormat terkait pasal 88D ayat 2 yang isi formulanya penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Di sisi lain formula penghitungan upah minimum ini rupanya bisa berubah kapan saja seperti dimuat dalam pasal 88F. Substansi ini jelas bermasalah Dewan Juri karena undang-undang itu seharusnya rigid, tidak boleh ada pengecualian. Pasal ini jadi seenaknya karena Perpu memberikan mandat kosong ke pemerintah agar bisa mengubah-ubah formula sehingga pemerintah akan berpotensi superior dalam menjalankan kekuasaan dan merugikan masyarakat. Dewan Juri terus masuk kepada dua pilar solusi.
Pertama, kami mengopsikan untuk melakukan uji formil atau materi ke MK untuk mencabut pasal-pasal bermasalah. Kedua, dengan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK pada tahun 2020. Dengan penyelesaian dua solusi ini diharapkan dapat meniadakan unsur cacat formil hingga cacat material yang saat ini digaung-gaungkan oleh para masyarakat dari segala kalangan. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, saya sebagai tim kontra dengan tegas menolak mosi yang diperdebatkan pada saat ini, dan saya layak dimenangkan pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusima akan menyampaikan argumentasi kesimpulan baik dari sisi pro maupun kontra pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, apabila dibandingkan dari sisi pro yang berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat secara luas dan merata. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membawa banyak sekali dampak positif yang telah dicita-citakan oleh rakyat selama ini. Kemudian apabila kita lihat dari sisi kontranya, yang berpendapat bahwa apapun hal yang terkait pembuatan peraturan perundang-undangan demi pertumbuhan perekonomian tidaklah pantas dibenarkan ketika ia telah melanggar hak-hak kemanusiaan dan telah melanggar prinsip hukum itu tersendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa poin urgensi dari sisi pro maupun sisi kontra. Yang pertama, dari sisi pro, menilai Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah masyarakat dalam izin berusaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja baru ini akan menjamin suatu kepastian hukum karena sebelumnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai masih ada ketidakpastian hukum. Namun dapat kita bandingkan pula dari sisi kontra yang memiliki beberapa poin urgensi sebagai berikut. Yang pertama, Perpu Cipta Kerja ini dinilai merupakan hukum cacat formil yang tidak layak disahkan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena bukannya mengkaji dan merevisi undang-undang tersebut, tapi Presiden malah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Poin yang kedua mengenai substansi material di dalamnya yang dianggap bertentangan dengan hak-hak buruh dan pekerja karena dinilai memberikan kebebasan dan memberikan kekaburan hukum di masyarakat. Terdapat substansi yang bermasalah dalam Perpu Cipta Kerja yang menciptakan ketidakpastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh rekan berpikir kami, baik dari pro maupun kontra, adapun solusi yang dihadirkan baik dari pro yaitu dengan memberikan masa transisi guna menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melihat bagaimana keefisienannya dan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai penjelasan konkret mengenai substansi Undang-Undang Cipta Kerja agar masyarakat paham tujuan dan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan dari sisi kontra menghadirkan solusi untuk mencabut pasal-pasal bermasalah serta merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan mandat Mahkamah Konstitusi. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pidato perdebatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.